Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang 5 dimensi dari perancangan interaksi. Oke, mungkin teman-teman bertanya, kalau saya nggak bisa gambar, Bu, apakah saya bisa mendesain interaksi? Nah, atau saya nggak pinter, tipografi, saya nggak pinter, apa ya, visual design gitu ya, apakah saya bisa merancang, interaksi? Gitu. Nah, ini akan dijawab dengan teman-teman memahami dimensi dari perancangan interaksi. Dimensi dari perancangan interaksi ini ada 5, ya, kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada visual representation. Ya, jadi ada representasi visual, kemudian ada behavior ya, kemudian ada time, kemudian ada physical object or space, dan yang terakhir ada words. Oke, jadi perancangan interaksi itu terdiri dari 5 dimensi ini ya. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama ada word atau teks gitu. Nah, di dalam perancangan interaksi kita seringkali menggunakan kata-kata atau teks ya. Jadi, ketika kita merancang itu harus dibikin, eee, sebuah teks yang apa ya, bisa dipahami oleh semua orang gitu. Jadi jangan bikin sebuah teks yang bisa dipahami orang yang expert, tapi orang yang pemula nggak bisa memahami gitu. Ya, karena biasanya words atau teks itu seringkali bisa beda pemahaman setiap orang ya. Sehingga kita harus bisa bikin teks yang mudah dipahami ya. Kemudian, teks ini harus mengkomunikasikan pesan yang utama. Jangan sampai, terlalu bertele-tele gitu ya, kemudian, pesannya itu justru malah tidak sampai. Kemudian harus dihindari juga, teks yang membuat bingung atau ambigu. Nah, dan kemudian yang paling penting juga, kita harus bikin teks yang familiar dengan pembaca. Oke, jadi dimensi yang pertama adalah teks gitu ya. Kita, dalam interaction design itu ada yang namanya teks. Kalau teman-teman bisa lihat di mesin cuci tadi ya, mesin cuci itu pasti, ada mungkin menggunakan teks, kemudian di mana tadi, remote gitu ya, barangkali ada yang menggunakan teks juga. Pemilihan katanya, pemilihan, apa ya, instruksinya itu harus mengikuti rule-rule ini tadi gitu ya, karena words ini adalah bagian dari perancangan interaksi. Kemudian yang selanjutnya adalah representasi visual. Jadi, bagaimana elemen-elemen yang lain selain kata-kata atau words gitu ya, itu bisa terrepresentasikan dengan baik. Oke, contohnya kita bisa merujuk ke tipografi, gambar, warna, atau grafik yang lain. Pokoknya yang selain kata-kata gitu. Nah ini, sebagai contoh teman-teman, dalam melakukan peletakan gitu ya, yang "Don't worry be happy" itu tadi gitu ya, gimana sih kita meletakkan elemen-elemen itu supaya pembaca itu mengerti. Gitu. Apakah kita bikin, sebuah interface yang padat atau yang lebih, ada space-nya gitu ya, sehingga lebih nyaman buat user. Oke, nah ini termasuk representasi visual. Apakah kita mau bikin sebuah button, apakah kita mau bikin sebuah link, atau kita bikin sebuah teks biasa, itu pasti representasi visualnya akan berbeda dengan, satu sama lain gitu ya. Jadi kita harus memilih elemen yang tepat. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dimensi dari perancangan interaksi itu ada physical object or space, gitu. Jadi perancangan interaksi itu memikirkan sebenarnya kita tuh lagi berinteraksi dengan apa sih bendanya, gitu ya. Jadi perangkat apa yang digunakan user untuk berinteraksi, gitu. Kalau kita, sedang menggunakan smartphone, ya, kita harus memahami karakteristik dari smartphone itu. Smartphone itu digunakan
biasanya ya ada yang, pakai satu tangan atau 2 tangan, seringkali mungkin satu tangan ya. Kemudian ada area tertentu itu yang mudah diraih oleh, jempol karena kita biasanya kita mencet-mencet pakai jempol ya. Jadi ada area yang mudah ya, easy, kemudian ada area yang sulit dicapai dengan jempol gitu ya, kemudian ada area yang biasa aja. Nah, karakteristik ini kita harus pelajari nih, gitu. Kemudian kalau misalkan kita berinteraksi dengan, mouse ya, itu seperti apa sih? Nah itu pasti akan berbeda ya. Kemudian kita mau berinteraksi dengan touchscreen gitu. Ya kita harus tahu dulu karakteristik benda yang kita buat, interaksi itu seperti apa, ya. Jadi kita bisa memaksimalkan. Kita nggak bisa samakan interaksi antara di smartphone dengan di touchscreen gitu ya. Walaupun mungkin sama-sama website gitu ya, sama-sama website yang bisa diakses di smartphone maupun di website, tapi mungkin, karena mungkin website itu nanti diaksesnya lewat touchscreen gitu ya. Nah berarti kita harus memikirkan, oh kalau usernya ini menggunakan touchscreen di ini ya, contohnya kayak di gambar ini, di stasiun kereta api. Gitu. Nah, itu kalian harus memikirkan mungkin dia itu harus tahu, perintah-perintah utamanya ya. Kemudian nanti kalau di, interface di smartphone-nya juga seperti apa gitu ya. Kita harus mengemas informasi mungkin nggak apa namanya, kalau di smartphone bisa scrolling, kalau di touchscreen mungkin kita menghindari user itu harus nge-scroll. Seperti itu ya. Jadi kita harus memahami, karakteristik benda atau physical objects di mana kita, melakukan interaksi, ya. Jadi itu yang ketiga. Selanjutnya, ada dimensi yang disebut dengan time, yaitu waktu yang dibutuhkan pengguna untuk berinteraksi atau memproses 3 dimensi yang tadi disebutkan, gitu ya. Apakah mudah atau butuh waktu yang lama, gitu ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah tugas atau mencapai goal. Oke. Yang terakhir, itu adalah behavior. Jadi behavior itu adalah bagaimana respon sebuah interface ketika berinteraksi dengan user. Oke, jadi eee, apa responnya dari, si interface ini tadi. Misalkan kita, mencet sebuah button gitu ya, apakah ada animasi atau mungkin pergi ke sebuah halaman lain gitu ya, behavior-nya itu seperti apa gitu. Jadi apa yang terjadi setelah ada input gitu ya, interaksi dengan user. Oke, nah, atau sebaliknya nih, bagaimana reaksi user terhadap respon sistem? Apakah user itu mengerti atau enggak, gitu. Nah, ngomongin behavior ini sebenarnya di dalamnya ada aksi, jadi aksi dari user ya tentu saja, kemudian reaksi, reaksi dari, sistem, atau mungkin reaksi dari user juga gitu ya. Kemudian operasi ya, jadi apa yang bisa dilakukan ke dalam sistem, kemudian ada presentasi. Jadi, apa ya, ditampilkannya itu seperti apa, gitu. Jadi ada komponen-komponen dalam behavior itu ada 4 hal ini. Oke. Nah, setelah teman-teman mempelajari, eee, apa tadi, kelima dimensi perancangan interaksi ini, bagaimana kesimpulannya? Apakah, perancangan interaksi itu hanya untuk orang-orang yang bisa visual design? Saya rasa enggak ya, kalau teman-teman, sudah melihat gitu ya, ternyata, perancangan interaksi itu enggak hanya tentang visual design aja. Ada perancangan dari teksnya, perancangan behavior-nya, perancangan bagaimana kita menyesuaikan dengan physical objects or space-nya gitu ya. Ada, kemudian konsiderasi dengan time juga gitu. Nah, itu tadi dimensi perancangan interaksi.